apabila Allah hendak menurunkan rahmat dan di kampung ini ada majelis taklim, maka Allah akan menyegerakan rahmat itu turun. Mungkin rahmat itu turun nanti Bapak Ibu sekitar jam 7 pagi, tetapi karena sekarang ada majelis taklim, Allah segera menurunkan rahmat itu, khusus yang hadir di majelis taklim ini. Dan kalau Allah hendak menurunkan musibah di satu kampung, tetapi di kampung itu ada majelis taklim, Allah akan menundanya entah kapan atau memindahkan di kampung lain yang tidak ada majelis taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelas buku pada bagian ini dimulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yaitu yang pertama terkait ceramah pada tanggal 20 Maret. Yang akan mengisi kelas buku pada bagian ini yaitu adalah Ustaz Fathul Aziz. Kemudian untuk kajian jelang buka puasa akan diisi oleh Ustaz Ali Hafiz. Kajian jelang buka puasa dimulai pada pukul 5 sore hingga menjelang buka puasa. Selanjutnya, perolehan infak jelang buka puasa pada tanggal 19 Maret terkumpul sebanyak Rp86.000 sehingga total menjadi Rp1.533.500. Kemudian, perolehan infak tarawih pada tanggal 19 Maret terkumpul sebanyak Rp34.000 sehingga total menjadi Rp1.106.300. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Fathul Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sholat dan kuliah subuh Masjid Al-Ikhlas yang diikhlaskan Allah. Di dalam agama kita, setiap melakukan amal perbuatan kebaikan atau ibadah selalu ada rukunnya. Seperti kita sholat ada rukun sholat, menunaikan ibadah haji ada rukun haji, ada rukun umrah, dalam beragama ada rukun Islam, dan dalam beriman ada rukun iman. Rukun iman misalnya kita sudah hafal. Jangan sampai kalah dengan anak-anak kita, terutama yang duduk di bangku TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Insya Allah semuanya hafal. Dan urut Bapak Ibu, ada berapa Bapak Ibu rukun iman itu? Yang jawab cuma 4 ya. Gak apa-apa, yang lain dibatin, mungkin ahli kebatinan. Yang pertama, iman kepada Allah
dan 6 katil. Di waktu yang singkat ini Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan selayang pandang tentang rukun iman yang kedua. Tadi apa Pak? Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah tidak hanya yakin kalau malaikat itu ada, tapi harus memastikan bahwa pesan-pesan yang Allah titipkan kepada malaikat sampai kepada kita, dan amal-amal perbuatan kita yang dicatat, diperhatikan, didengar dan dilaporkan oleh malaikat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, tugas malaikat itu diantaranya menyampaikan pesan Allah kepada hamba-hambanya. Apa pesannya? Pesannya disimpan dalam amplop namanya salamun. Lengkapnya salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan atas kamu dari Tuhan yang penyayang. Nah, di dalam amplop ini ada 3 pesan Bapak Ibu, yang pesannya sering disampaikan oleh malaikat kepada kita, hanya saja kita tidak mendengar. Andai saja mendengar, kita mungkin takut Bapak Ibu, karena hanya para nabi saja yang pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Kadang perwujudan berubah menjadi seorang laki-laki yang tampan. Saya ulangi, laki-laki yang tampan. Jadi malaikat kalau jadi manusia Bapak Ibu tidak ada yang jelek, pasti tampan. Maka kalau ibu-ibu melihat orang tampan, hati-hati Bu, jangan-jangan malaikat. Tapi kalau jin, setan, iblis menyerupai manusia pasti jelek, tidak ada yang tampan. Jadi kalau kita lihat orang jelek juga hati-hati, jangan-jangan jin, setan atau iblis. Yang disampaikan malaikat kepada kita nggak dengar adalah ucapan salam, uluk salam. Lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam salam ini ada 3 pesan Bapak Ibu: keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Keberkahan itu sendiri juga ada 3 di dalamnya: sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pastikan pesan yang Allah titipkan kepada malaikat sampai kepada kita, hingga kita mendapatkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan, baik sakinah, mawaddah maupun warahmah sampai kepada kita. Dan dengan ucapan atau pesan yang Allah titipkan kepada malaikat dimasukkan ke dalam amplop, kita juga membuat catatan amal kebaikan disampaikan kembali oleh malaikat kepada Allah sampai betul-betul kepada Allah hingga kita mendapatkan balas jasanya. Dan Bapak Ibu, yang berikutnya, malaikat-malaikat yang Allah kirim yang ada kepentingannya dengan kita berharap semuanya malaikat yang baik. Maksudnya kabar yang Allah berikan kepada kita kabar baik. Misalnya malaikat Jibril yang memberikan dan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kalau sekarang sudah tidak ada nabi, apa raih tugasnya? Tentu tidak Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan kepada para sahabat, dan di antara sahabat ada yang tiap malam selalu didatangi malaikat Jibril. Siapa beliau? Sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Apa kebiasaannya? Tadarus di waktu malam sekitar jam 2. Ajen Nabi boten Bapak Ibu. Boleh mencoba, tidak usah di masjid, apalagi pakai speaker nanti geger. Cukup di rumah saja. Syukur rumahnya punya halaman,
keras-keras enggak apa-apa. Sahabat Ibnu Mas'ud melakukannya setiap hari. Allah berikan keindahan di dalam membaca Quran, membacakan ayat-ayat Allah. Malaikat terpesona hingga mengabarkan kedatangannya, walaupun tidak dalam bentuk aslinya, tapi berupa cahaya putih terang gitu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dicoba. Kalau ada cahaya putih, itulah malaikat Jibril, kata Nabi. Bahkan Ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu pernah melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setiap sholat saya mungkin tidak khusyuk ya Rasul. Emangnya kenapa? Selalu ada suara bergemuruh di depanku, di kanan kiriku, dan di atasku ya Rasul. Kamu tidak tahu? Tidak ya Rasul. Itu para malaikat berebut untel-untelan ingin mendengarkan apa yang kamu baca. Karena bacamu bagus, tajwidnya benar, suaranya indah, malaikat berebut. Jadi Bapak Ibu, ternyata di atas kita ada sekitar 70.000 malaikat, jauh lebih banyak daripada yang hadir di masjid ini, yang mungkin sekitar 17 atau 27. Ngapain malaikat di atas yang kita tidak melihat? Lagi-lagi kalau kita melihat pasti takut Bapak Ibu. Mendoakan kita Bapak Ibu. Kalaupun kita tidak berdoa, malaikat mendoakan. Kalau kita berdoa, malaikat mengamini Bapak Ibu. Inilah keuntungannya ketika ada majelis taklim, apalagi di masjid. Maka orang yang beruntung adalah orang yang berlama-lama di masjid, tidak hanya sekedar sholat, tapi juga menghadiri majelis taklim, tidak segera pulang. Semakin lama semakin banyak pahala yang bisa diraup sejak awal datang sampai akhir pulang nanti. Malaikat yang di atas mendoakan kalau kita tidak berdoa, kalau kita berdoa mengamininya. Dan Bapak Ibu, kemujizatan dari majelis taklim seperti ini, Nabi menggambarkan begini Bapak Ibu. Apabila Allah hendak menurunkan rahmat dan di kampung ini ada majelis taklim, maka Allah akan menyegerakan rahmat itu turun. Mungkin rahmat itu turun nanti Bapak Ibu sekitar jam 7 pagi. Tetapi karena sekarang ada majelis taklim, Allah segera menurunkan rahmat itu, khusus yang hadir di majelis taklim ini. Dan kalau Allah hendak menurunkan musibah di satu kampung, tetapi di kampung itu ada majelis taklim, Allah akan menundanya entah kapan atau memindahkan di kampung lain yang tidak ada majelis taklimnya. Ini keajaibannya Bapak Ibu. Jadi mestinya orang-orang yang tidak hadir di majelis taklim ini berterima kasih kepada yang hadir, karena ikut diselamatkan dari musibah dan ikut mendapatkan rahmatnya, terutama yang hadir di majelis taklim ini. Cuma kadang tanggapan masyarakat dengan suara-suara sindiran. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita insya Allah siap ya. Saya juga kadang masih Bapak Ibu kalau ke masjid disapa, kemana mas? Masjid, kadang pakai peci, pakai sarung, masih nanya kemana? Ya ke masjid. Apa katanya, titip salam ya? Oh ya, nanti tak sampaikan. Saya pulang ke masjid masih ada orangnya Pak, dia tak sampaikan salam kembali. Tanya dari siapa? Israel. Biar takut sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat berikutnya adalah malaikat Mikail yang selalu berada di depan kita, cuma kita tidak tahu. Malaikat ini yang mendoakan kita setiap saat. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada orang yang ada di belakangmu. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki kepada orang yang ada di belakangmu. Ini malaikat Mikail Bapak Ibu. Maka banyak-banyak amin-amin begitu saja tidak apa-apa, asal di dalam hati tidak pernah dikeraskan, nanti masyarakat bingung. Ada apa itu amin-amin terus? Tidak cuma itu Bapak Ibu. Ketika hujan, malaikat Mikail juga mengantarkan rezekinya. Cuma rezekinya disimpan, dibungkus oleh hujan. Maka ketika hujan kita sabar dulu,
tunggu sampai hujannya selesai. Hujan selesai, ambil rezekinya. Jadi jangan sabar dulu. Kadang kita sabar, hujan terus orang manduk-manduk, pohon udah garing, panas-panas hujan dan tekek, nopo tekek, yang belum tekek, ini tekek ini. Jangan bilang tekek, belum tekek, belum tekek, itu malaikat Mikail. Sebelah kanan malaikat Raqib, sebelah kiri malaikat Atid, pencatat amal perbuatan. Pastikan Bapak Ibu amal kebaikan yang banyak, kalau bisa minimalisir amal keburukan. Kabar buruknya Bapak Ibu, setiap amal kebaikan akan hilang ketika berbuat keburukan. Jadi nol lagi, bukan dihitung bersama-sama nanti banyak yang mana. Kebaikannya bisa hilang ketika berbuat keburukan. Jadi dari nol lagi, itu kabar buruknya Bapak Ibu. Maka pastikan catatan kebaikannya banyak, minimalisir keburukannya. Kita senangkan malaikat Raqib dan juga Atid kalau catatannya kosong. Yang perlu kita waspada lagi adalah malaikat yang ada di belakang kita, Israil Bapak Ibu. Siap siaga kapan saja, tinggal nunggu perintah cabut nyawanya. Itu sudah siap di belakang kita, malaikat Israil. Jadi mau lari kemana? Tidak bisa. Maka tidak ada cara lain kalau kita harus segera bersiap-siap memperbanyak amal agar menghadap Allah dengan terima beres, tidak ada masalah. Malaikat yang kita senangi dan kita berharap adalah malaikat Ridwan, penjaga surga, dengan ringan tangan membuka pintu surga, menerima kehadiran kita, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas. Yang tidak kita harapkan Bapak Ibu, Nabi kita juga tidak berharap bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan malaikat yang lain adalah malaikat Munkar Nakir, penguji kita ketika di alam kubur setelah ditinggalkan oleh yang layak 7 langkah yang layak meninggalkan kuburan, datanglah 2 malaikat. Kabar baiknya Bapak Ibu, sekarang sudah disiapkan soalnya. Jawabannya singkat, bukan pilihan ganda A, B, C, D, E. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa kamu, dari mana hartamu, dan untuk apa. Cuma itu, kan sudah tahu jawabannya. Tapi dalam banyak kisah, kenapa sering pada lupa? Apa terlalu lama, atau kaget, atau gimana? Mestinya kalau sudah punya jawabannya dan sudah tahu, tinggal menghafalkan, esok tinggal menyampaikan saja. Itu kabar dari Allah yang disampaikan lewat malaikat Munkar dan Nakir. Bapak yang dirahmati Allah, kabar selanjutnya yang Allah tuliskan, Allah sampaikan kepada Nabi tuliskan dalam hadis, ketika kita hendak meninggal dunia, ada 3 malaikat yang datang menemui kita secara berurutan, tidak bersamaan. Dulu Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu 3 malaikat. Dalam riwayat lain 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israil. Yang satu lagi dalam riwayat lain malaikat Rafail, memberikan 2 kabar, kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, Allah akan berikan anak yang kedua dari istri pertama, yaitu Nabi Ishak. Kabar buruknya, Allah hendak menghancurkan Yordania yang penduduknya banyak melakukan pelecehan seksual. Padahal di situ ada nabi namanya Nabi Lut. Malaikat yang datang bertamu kepada Ibrahim datangnya bersamaan. Besok Bapak Ibu, ketika kita hendak meninggal dunia, yang datang juga 3 malaikat, tapi berurutan, tidak bareng. Yang pertama malaikat Jibril. Mari kita lihat Bapak Ibu sebentar.
Malaikat Jibril posisinya akan berada di sebelah kanan kita manakala amal kita banyak kebaikannya. Maka silakan dicoba ketika ada saudara kita atau tetangga kita hendak meninggal dunia, silakan dilihat. Kalau pandangannya condong ke kanan, berarti ada malaikat Jibril di sebelah kanan dan berarti banyak amal kebaikannya. Tapi kalau condong ke kiri, berarti malaikat Jibril berada di sebelah kiri dan berarti banyak amal keburukannya. Tapi Bapak Ibu nggak usah komen, diam saja. Nggak usah berarti malaikat Jibril sebelah kiri berarti banyak keburukan. Nggak usah keras-keras. Lainlah sama yang punya rumah. Tidak lama kemudian datang malaikat Ridwan. Kalau amal jenazahnya banyak kebaikannya. Ketika Ridwan datang, malaikat Jibril pindah posisi, di mana mangku jenazahnya, calon jenazah dipangku. Jadi kepalanya di atas pangkuan malaikat Jibril. Maka kadang kita melihat calon jenazah itu agak dengak sedikit karena sedang dipangku oleh malaikat Jibril. Dan bagaimana kalau amal buruknya lebih banyak? Malaikat Jibril malah mendudukinya, Bapak Ibu. Kadang di kakinya, bisa juga di dadanya. Maka kadang calon jenazah merasa sesak nafas karena diduduki oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah cinta. Dalam kondisi seperti ini, malaikat Ridwan menayangkan pemandangan surga. Maka calon jenazah ingin cepat sekali masuk surga, sudah tidak sabar. Kemarin tetangga saya begitu, Bapak Ibu, sampai dipompa jantung, nggak usah, saya sudah pengen meninggal, kan udah melihat surga itu. Tapi kalau yang ditayangkan adalah pemandangan neraka oleh malaikat Malik, maka dia takut, khawatir, cemas, jadi malah megah-megah, Bapak Ibu, megah-megah, sulit sekali. Kemudian yang ketiga datanglah malaikat Israel kalau calon jenazahnya amal kebaikannya banyak, menawarkan Bapak Ibu silakan roh keluar dengan sendirinya, dengan sopan santun, jadi ringan. Maka kita kadang melihat orang kok meninggal muda sekali di masjid kauman, selesai sholat isya jamaah pada keluar, ada jamaah satu ketinggalan sujud lama sekali. Ketika disentuh, bangun Pak, lihat ternyata sudah meninggal. Mudah sekali. Tapi kalau orang ini calon jenazahnya amal keburukannya banyak, Israel memaksa dan membentak-bentak. Ayo keluar, dipaksa Bapak Ibu, meronta-ronta itu. Nah, inilah Bapak Ibu situasi kondisi yang mudah-mudahan kabar baiknya kita semuanya mendapatkan kebaikan di akhirnya yang namanya husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meningkat keimanannya, terutama iman kepada malaikat-malaikat Allah yang memastikan amalan kita sampai kepada Allah dan Allah ridho melihat catatan amal kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.